Sejarah Perang Aceh. Perang Aceh merupakan salah satu perlawanan paling panjang dan berdarah melawan kolonial Belanda. Perang ini tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga menjadi ajang pertarungan ideologi, kehormatan, dan semangat keislaman rakyat Aceh dalam mempertahankan kedaulatan tanah mereka. Beberapa faktor yang memicu Perang Aceh. Setelah pembukaan terusan Suez, wilayah Aceh menjadi sangat penting bagi perdagangan internasional, sehingga Belanda tertarik untuk menguasainya. Perjanjian ini seharusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh, tetapi Belanda melanggarnya dengan menguasai wilayah-wilayah yang masuk kekuasaan Aceh, seperti Deli, Langkat, Asahan, dan Serdang. Inggris memberikan hak kepada Belanda untuk meletakkan pengaruhnya di Aceh dan seluruh Sumatera, yang kemudian memicu langkah diplomatik Aceh untuk meminta bantuan ke negara-negara Barat dan Turki. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang akhirnya menyebabkan pecahnya Perang Aceh, yang dimulai dengan serangan pasukan Belanda ke ibu kota Aceh pada tahun 1873 hingga 1904. Malabo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Malabo bukan sekadar kota pesisir di ujung barat Indonesia. Kota ini menyimpan salah satu kisah perlawanan paling legendaris dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kisah heroik, sang pahlawan dari Tanah Rencong. Tengku Umar dilahirkan di Malabo, Aceh Barat pada tahun 1854. Ia adalah anak seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud, dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Malabo. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta, yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh, pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teku Umar dari kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Dia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai kucik gampong atau kepala desa di daerah Daya Melaboh. Pada tahun 1880, Teku Umar menikahi janda Cut Nyak Dien, putri pamannya Teku Nanta Setia. Suami Cut Nyak Dien, yaitu Teku Ibrahim Lamga, meninggal dunia pada Juni 1878. Ini adalah pernikahan ketiga Tengku Umar dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Taktik perjuangan Tengku Umar cukup unik. Pada tahun 1883, ia dan laskarnya berpura-pura menyerah lalu bekerja sama dengan Belanda. Ketika bergabung dengan Belanda, ia bahkan mendapatkan gelar Johan Pahlawan. Ia diberi jabatan dalam pemerintahan kolonial dan dipercayakan memimpin pasukan Belanda yang terdiri atas orang Aceh. Namun di balik itu, ia menyusun kekuatan, mempelajari strategi perang Belanda, dan mengumpulkan senjata. Sebenarnya taktik ini sangat riskan dilakukan, sebab Belanda bukan orang bodoh yang mudah dikelabui begitu saja. Tapi latar belakang Tengku Umarlah yang membuat Belanda percaya. Seperti yang kita ketahui, Tengku Umar adalah anak bangsawan yang kedudukannya bisa digunakan Belanda untuk menguasai Aceh dengan mudah. Strategi ini sempat membuat Cut Nyak Dien dan rakyat Aceh putus asa. Hingga pada tahun 1883, Tengku Umar berhasil menghimpun 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, dan 5 kg amunisi serta uang $18.000. Aksi ini dikenal dengan sebutan Hetferaat van Teku Umar atau pengkhianatan Teku Umar. Namun bagi rakyat Aceh dan bangsa Indonesia, hal ini menjadi puncak kecerdikan strategi perang gerilya. Setelah kembali ke barisan rakyat Aceh, Teku Umar langsung melancarkan berbagai serangan terhadap markas Belanda di wilayah pesisir barat, termasuk di Melabo, Tapak Tuan, dan Calang. Belanda yang semula menganggap Teku Umar sebagai sekutu, kini menjadi sasaran utama serangan.
Salah satu aksi besar yang dicatat dalam sejarah adalah saat pasukan Teku Umar menyerang konvoi logistik Belanda di kawasan pantai Moulabo dan berhasil merebut suplai amunisi. Dengan cara ini, perlawanan bisa terus hidup meski berada dalam tekanan militer besar-besaran dari pihak kolonial. Sejarah juga mencatat perlawanan Tengku Umar sangat berdampak besar pada kerugian Belanda kala itu. Dengan korban jiwa 90 orang, dan hampir 200 orang luka-luka. Belanda tidak diam saja, lalu dibentuklah Marshalse, adalah pasukan khusus kontra-gerilya yang dibentuk oleh tentara kolonial Belanda pada masa Hindia Belanda. Dengan pasukan khususnya Belanda melakukan penyerangan dadakan terhadap pasukan yang dipimpin Tengku Umar. Februari 1899, Jenderal Van Huys mendapat laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Teku Umar di Moulabo, dan segera menempatkan sejumlah pasukan yang cukup kuat di perbatasan Moulabo. Malam 1899, menjelang 11 Februari Teku Umar bersama pasukannya tiba di pinggiran kota Moulabo. Pasukan Aceh terkejut ketika pasukan Van Huys mencegat. Posisi pasukan Umar tidak menguntungkan dan tidak mungkin mundur. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasukannya adalah bertempur. Dalam pertempuran itu Teku Umar gugur terkena peluru pasukan Marshalse asal Minahasa. Tengku Umar dimakamkan di Masjid Kampung Mugo, di hulu sungai Moulabo. Mendengar berita kematian suaminya, Cut Nyak Dien sangat bersedih, namun bukan berarti perjuangan telah berakhir. Atas pengabdian dan perjuangan serta semangat juang rela berkorban melawan penjajah Belanda, Teku Umar dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nama Teku Umar juga diabadikan sebagai nama jalan di sejumlah daerah di tanah air.